Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dicantumkan dalam undangan, maka kegiatan pada siang hari ini adalah yang pertama adalah laporan capaian 8 indikator kinerja utama Fakultas Hukum tahun 2022 dan yang kedua adalah penyampaian tentang beberapa temuan-temuan atau beberapa hasil audit yang dilakukan selama tahun 2022 terhadap seluruh aspek yang ada di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Jadi memang ini ada dua penyampaian nantinya, dan dua penyampaian ini sekilas memang berbeda, tetapi antara satu dengan lainnya memiliki keterkaitan dokumen dan keterkaitan terutama sebab akibatnya yang nantinya akan menjadi hasil evaluasi, dan terakhir nanti seperti yang saya sampaikan di dalam materi yang saya buat, materi yang kami buat, hasil akhir dari kegiatan pada siang hari ini adalah adanya rencana kerja tahun 2023 atau yang biasa kita sebut dengan Renja 2023. Baik, saya akan mulai dulu dari laporan terhadap capaian 8 indikator kinerja utama Fakultas Hukum Universitas Mula Warman tahun 2022. Secara pragmatis hasil-hasil laporan yang akan saya sampaikan ini nantinya akan berpengaruh terhadap secara struktural akan berpengaruh terhadap besaran insentif remunerasi yang akan diterima. Secara struktural akan berpengaruh terhadap besaran yang akan diterima. Tetapi bagi yang bukan struktural tidak terlalu berpengaruh terhadap besaran insentif remunerasi yang akan diterima di tahun 2023. Jadi secara struktural ini yang akan menjadi faktor yang mempengaruhi besaran dari insentif remunerasi yang akan diterima. Pertama-tama saya perlu sampaikan dulu bahwa yang menjadi target kinerja dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman tahun 2022 adalah perjanjian kinerja yang dibuat di tahun 2002 kemarin, baru dibuat tanggal 9 Juli karena ada keterlambatan pada tahun itu, yang mana ada 8 indikator kinerja utama ditambah 1 indikator keuangan yang harus dipenuhi, yang harus dicapai oleh unit kerja seperti Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, yang mana ini semuanya menjadi target yang diberikan oleh rektor kepada seluruh unit yang ada di Universitas Mula Warman. Jadi ada 8 indikator kinerja utama dengan masing-masing targetnya dan masing-masing indikator kinerja yang harus dipenuhi oleh semua unit. Nah, Fakultas Hukum seperti apa? Hasil target capaiannya kita akan lihat di yang pertama. IKU yang pertama, indikator kinerja yang pertama adalah indikator lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Indikator ini terdiri atas berapa persentase lulusan sarjana hukum yang berhasil mendapatkan pekerjaan atau melanjutkan studi atau menjadi wira swasta. Nah, untuk IKU yang pertama, IKU yang lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak ini, Fakultas Hukum diberi target tahun 2022 yaitu 60%. 60% dari jumlah lulusan. 60% dari jumlah lulusan pada tahun berjalan, pada tahun akademik yang berjalan. Sehingga dengan berbagai macam program yang kita lakukan, program ini berbasis program yang ada di dalam rencana strategi Universitas Mula Warman dan rencana strategi fakultas yang dengan berbagai macam kegiatan, mulai dari kegiatan-kegiatan pelatihan soft skill, lalu kemudian pendampingan kewirausahaan dan kompetisi wirausaha, kita mencapai angka 70,18%, yang artinya dari 114 alumni atau lulusan pada periode semester genap 2021-2022 dan semester ganjil 2021-2022, dari 114 orang alumni kita, 80 orangnya memenuhi kriteria telah bekerja,
ya, mendapatkan pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wira swasta. Data ini kita dapat dari hasil tracer study yang kita laksanakan pada tahun 2022 Desember kemarin, sehingga kita mendapatkan angka ini. Jadi untuk IQ1 kita melebihi target, yaitu 70,18% dari yang ditargetkan 60%. Angka ini sangat fluktuatif karena setiap tahunnya jumlah lulusan itu pasti berbeda. Oleh karena itu, untuk IQ1 ini penting sekali untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan yang sekiranya bisa mendukung para lulusan itu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, karena ada indikatornya. Pekerjaan yang layak pun juga ada indikatornya. Misalnya dia memiliki gaji yang setara dengan UMR atau UMP posisinya. Dia memiliki gaji yang setara. Lalu kemudian dia menjadi wira swasta yang posisinya bukan hanya pada saat itu, tapi sudah berjalan sekitar sekian tahun sebelumnya. Jadi untuk IQ1 ini alhamdulillah tahun 2022 kita bisa mendapatkan hasil di atas target. Nah selanjutnya untuk IQ yang kedua, ini yang secara data, secara realistis itu kita jauh di bawah target, yaitu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Sesuai dengan program MBKM, posisinya di sini adalah bahwa mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus dengan program MBKM dengan 8 kegiatan yang ada, mulai dari pertukaran pelajar sampai dengan magang, proyek di desa dan segala macamnya, ditambah dengan jumlah mahasiswa yang berprestasi. Bahwa dengan program Merdeka Belajar dan program mahasiswa berprestasi ini dengan berbagai macam kegiatan, kita hanya bisa memberikan 2,73% dalam tahun 2022 kemarin. Sepanjang 2022 kemarin dengan satuannya adalah semester genap 2122 dan semester ganjil 2223 hanya 40 dari 1.466 mahasiswa. Sementara target yang dibebankan oleh rektor kepada Fakultas Hukum adalah 20%. Artinya 300 mahasiswa dalam 1 tahun akademik itu harus di luar kampus. 300 kalau kita mau memenuhi target. 300 orang di luar kampus dengan 8 kegiatan MBKM atau dia meraih prestasi minimal nasional, bukan prestasi lokal. Kemarin data dari bagian kemahasiswaan lokalnya terlalu banyak. Di sini nggak dihitung karena prestasi yang dihitung adalah prestasi tingkat nasional. Prestasi tingkat nasional itu bukan sekedar ikut, tapi harus ya juara 1, 2, 3 atau dia punya individual award. Individual award itu seperti misalnya dia best player misalnya, kalau ikut MMA misalnya ada mahasiswa kita yang ikut MMA atau dia mendapatkan terbaik untuk kegiatan-kegiatan di akademik misalnya best debaters atau best speaker atau apapun, itu masih bisa dihitung. Tapi kalau ikut, kita kemarin banyak ikut kegiatan secara nasional, tapi ya ikut, tidak menghasilkan prestasi. Sementara yang dihitung adalah dalam 1 tahun akademik, 300 minimal, 300 mahasiswa kita harus ada di luar kampus atau memiliki prestasi minimal level nasional. Dan ini memang dibebankan ke seluruh kampus, ke seluruh unit yang ada di Universitas Mula Warman, paling tidak minimal 20% dari jumlah mahasiswa di prodinya. Jadi memang ini sangat flop sejak MBKM diperkenalkan, sejak IQ diperkenalkan, untuk IQ2 kita nggak pernah melebihi dari 20% targetnya. Karena itu tadi, hitungannya dengan jumlah mahasiswa kita sekarang, 1.466, 20%-nya adalah 300 orang. Nah, tahun kemarin, di tahun akademik kemarin, kita hanya itu ada sedikit kesalahan tulis, bukan 5 orang yang capaian, tapi 15 orang. Ya kita hanya bisa mengirimkan 15 orang untuk ikut pertukaran pelajar, dan sekitar 15 orang yang memiliki prestasi akademik ataupun non-akademik atau prestasi minat dan bakat secara nasional. Kalau total prestasi lebih banyak, tapi kemarin kebanyakan ya level lokal.
levelnya level lokal atau level Samarinda, levelnya lokal posisinya ya. Berapa kali kita kemarin mendapatkan juara misalnya ya, juara futsal misalnya, tapi itu antar fakultas atau antar universitas, nggak dihitung di sini. Di sini nggak dihitung, yang dihitung adalah berapa banyak kita mendapatkan level nasional, berapa banyak kita mendapatkan prestasi level nasional, dan ini kita selalu flop. Nanti kita akan bahas di dalam rapat tinjauan manajemen tentang bagaimana apa penyebabnya dan bagaimana upaya untuk meningkatkan hasil ini. Tapi sudah 3 tahun belakangan sejak IKU diperkenalkan, untuk IKU 2 ini mendapatkan pengalaman di luar kampus 2020, 2021 dan sekarang 2022, kita memang selalu di bawah. Sangat flop untuk kemahasiswaan terkait dengan jumlah mahasiswa yang mendapatkan prestasi dan juga mahasiswa yang memiliki pengalaman di luar kampus. Karena memang nggak banyak yang mau belajar di luar kampus. Selanjutnya, kalau kita bicara mengenai IKU yang ketiga adalah dosen berkegiatan di luar kampus. Kalau ini banyak, ini tutup matanya, posisinya semua rata-rata dosen berkegiatan di luar kampus. Tetapi posisinya ada syarat-syarat yang memang harus dipenuhi posisinya. Ini dari kita udah gunakan yang terakhir ya, kita udah gunakan jumlah dosen 50. Kita udah gunakan jumlah dosen 50 orang. Jadi jumlah dosen kita, dosen home base S1 ataupun S2 itu 50 orang. Sementara kalau DTPS, jumlah dosen tetap di program studi itu sekitar 59 orang. Nanti apa bedanya, nanti ada sesi tersendiri untuk menjelaskan itu. Tapi yang pasti kita pakai adalah 50 orang. 50 orang sudah termasuk teman-teman yang sudah masuk sebagai CPNS di tahun 2022. 31 diantaranya dosen-dosen ini posisinya dia berkegiatan di luar kampus. Hasilnya dari target 20%, kita 62% semuanya berkegiatan di luar kampus. Baik itu sebagai melaksanakan kegiatan tridharma di luar perguruan tinggi kita, luar perguruan tinggi ya, berarti di luar Unmul, atau dia bekerja sebagai praktisi di dunia industri, ya, atau ada dosen yang berhasil membina mahasiswa untuk meraih prestasi tingkat nasional dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya kemarin yang kita ikuti, misalnya lomba debat nasional tingkat mahkamah yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi, itu nasional. Lah, di sini kalau kita berhasil meraih juara, maka kita akan langsung dapat 2 poin untuk IKU. IKU yang kedua tadi, mahasiswa yang meraih prestasi nasional, dan di sini ada dosen yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional. Membimbing dosen atau membina mahasiswa untuk meraih prestasi minimal tingkat nasional. Dan ini yang dihitung per kepala ya, bukan per prestasi, yang dihitung per dosennya. Jadi kayak kemarin itu prestasi terbanyak Bu Siti Khotijah posisinya untuk misalnya berkegiatan tridharma misalnya. Tapi yang dihitung bukan jumlah prestasinya, tapi yang dihitung adalah jumlah orangnya, karena satuannya adalah dosen. Jadi hitungannya untuk IKU 3 kita ada di atas rata-rata, yaitu 62%. Kalau bisa ya nanti 100%, kalau bisa 50 dosen itu semuanya entah itu berkegiatan di luar atau bekerja sebagai praktisi di dunia industri atau membina mahasiswa. Jadi masing-masing dosen dia punya satu. Jadi kalau kita bisa 100%, ini luar biasa sekali hasilnya. Kita masih 62% posisinya. Selanjutnya kalau kita bicara yang masih berkaitan dengan dosen ya, yaitu IKU yang keempat, praktisi mengajar di dalam kampus atau kualifikasi dosen. Ya untungnya ini masih kita di atas target. Target kita adalah 40% dari jumlah 50%, dosen kita itu harus berkualifikasi S3 atau memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi yang diakui oleh dunia industri atau dunia kerja, atau berasal dari kalangan praktisi profesional dunia industri atau dunia kerja. Jadi dosen ini posisinya selain dia tadi harus
berkegiatan di luar kampus sesuai dengan IKU yang keempat, IKU yang ketiga tadi, maka di sini dosen harus memiliki kualifikasi S3. Hari ini posisi kalau kita ambil satu chapter saja, 12 orang saja yang menjadi memiliki gelar S3. Oleh karena itu penting sekali untuk mempercepat penyelesaian studi dan segera, mumpung 50 dosennya, segera untuk bagi tahun ini yang mau sekolah, silakan segera untuk sekolah. 10 orang silakan kalau mau keluar sekolah, mumpung tahun ini dosennya lagi banyak. Dosennya lagi banyak. Tapi secara hasil keseluruhan, karena tidak hanya melihat dosen S3 saja, tapi juga melihat sertifikasi kompetensi, ini juga nggak banyak. Ini juga nggak banyak. Bukan serdos ya, di sini bukan serdos. Kalau sertifikasi kompetensi profesi yang serdos itu jumlahnya sudah banyak. Tapi yang dimaksud di sini bukan yang serdos, tapi kompetensi yang lainnya. Jadi dosen nggak harus hanya punya serdos saja, tapi harus punya sertifikasi lainnya yang bisa mendukung kompetensinya. Jadi kalau serdos itu given, bahkan itu serdos itu adalah ya kewajiban bagi setiap dosen ya harus punya sertifikasi, nggak dihitung di sini, karena itu kewajiban dasar, kewajiban minimalnya dari seorang dosen dia harus punya sertifikasi dosen, harus. Karena undang-undangnya mengatakan begitu. Yang dimaksud di sini adalah dosen harus memiliki sertifikasi kompetensi atau profesi yang diakui oleh dunia industri. Kayak kemarin di tahun 2022 kita mengikutkan beberapa dosen untuk mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi kewirausahaan dan pendampingan UMKM. Dan terakhir kemarin ada satu dosen juga yang mengikuti sertifikasi kompetensi yang enggak berhubungan tetapi bisa dihubungkan dengan prestasi mahasiswa. Yang terakhir kemarin ada di bulan Desember ada satu dosen mengikuti sertifikasi ada satu orang dosen mengikuti sertifikasi pelatih. Ya, dan itu bisa digunakan nanti untuk mengambil untuk mengembangkan yang tadi membina mahasiswa untuk meraih prestasi nasional. Siapa tahu dosen yang tadi mengambil sertifikasi yang terakhir tadi itu bisa jadi ikut Piala Danone Cup kan di Prancis kan posisinya. Kan internasional kan begitu. Karena memang itu cita-citanya dosen itu posisinya. Ya. Boleh. Jadi semuanya nanti posisinya dosen kalau ini sekali lagi saya bilang serdos nggak dihitung ya. Serdos nggak dihitung karena serdos itu justru minimal requirement. Serdos adalah minimal requirement dari seorang dosen. Ya semua dosen harus serdos, nggak bisa enggak. Karena kalau enggak dosen nggak tersertifikasi ya secara gampangnya ya dia bukan dosen kan begitu. Harus serdos karena itu minimum requirement. Tapi yang dimaksud dalam IKU 4 di sini adalah dosen memiliki kompetensi tambahan, sertifikasi tambahan yang bisa mendukung kegiatan-kegiatannya baik di dalam ataupun di luar kampus. Nah, alhamdulillah untuk IKU 4 ini ada 22 dosen yang 10 dosen yang memiliki sertifikasi tambahan dan 12 dosen yang masuk di dalam kegiatan yang berkualifikasi atau memiliki gelar S3 pada tahun ini. 12 orang ditambah dengan 10 dosen yang memiliki sertifikasi atau berasal dari kalangan praktisi atau profesional dunia industri atau dunia kerja. Jadi untuk IKU 4 ini kita tipis banget harapannya nanti di tahun 2023 teman-teman sekalian bisa mengikuti berbagai macam kegiatan sertifikasi kompetensi. Tapi yang sekiranya betul-betul bisa mendukung berbagai macam kegiatan yang ada di kampus ya, posisinya kan begitu. Baik secara akademik ataupun non-akademik. Nah ini yang kemudian fokusnya kepada dosen secara personal. Selanjutnya untuk IKU yang kelima, ini adalah output yang dihasilkan oleh dosen. Kalau 3 dan 4 tadi itu personal dosennya, personal kemampuan dosennya secara personal. Bekal yang dimiliki oleh dosen. Sementara IKU 5 ini adalah output yang dihasilkan oleh dosen. IKU 5 adalah hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional. Parameternya adalah atau indikatornya adalah
jumlah keluaran penelitian dan PKM yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional. Dia nggak pakai nasional lagi, tapi rekognisinya harus internasional. Jadi kita kalau untuk output yang dihasilkan oleh dosen, baik itu keluaran penelitian ya ataupun PKM berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat. Satuannya adalah berapa jumlah dosen tetap dan berapa jumlah keluaran penelitian yang dilakukan atau dibuat oleh dosen yang mendapat rekognisi internasional. Jadi bukan nasional, tapi rekognisinya internasional. Dan ini situasi yang tidak mudah memang, makanya targetnya hanya 0,5 saja. Hanya 0,5. Ini peningkatan. Tahun lalu kita hanya mencapai 0,3 saja. Karena parameternya adalah internasional, bukan nasional. Atau diterapkan oleh masyarakat. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian membuat sebuah penelitian atau membuat naskah akademik. Bisa nggak dihitung di sini? Nggak bisa. Nggak bisa dihitung di sini. Yang bisa adalah naskah akademik, raperda, dan sekaligus perdanya. Baru bisa masuk di sini. Baru bisa masuk menjadi bagian karena diterapkan oleh masyarakat. Indikator diterapkan apa? Dipakai, digunakan oleh masyarakat termasuk pemerintah di sini. Jadi kalau bikin naskah akademik sampai di raperda saja nggak masuk di sini, nggak bisa dihitung. Harus bisa dihitung ketika posisinya apa yang kita buat, naskah akademik yang kita buat atau penelitian yang kita buat itu benar-benar dipakai. Benar-benar dipakai secara real. Ya kalau tadi saya contohkan naskah akademik maka ya harus jadi perda. Ya dibuat paketannya adalah paketan naskah akademik, raperda sama perdanya. Harus sampai di tahap itu. Belum lagi yang rekognisi internasional. Ya rekognisi internasional dilihat dari mana? Dilihat dari jumlah jurnalnya, di-upload di mana, di jurnal seperti apa, dan ada berapa jumlah sitasinya. Sitasinya dari mana? Rekognisi kan dalam bentuk sitasi posisinya. Nah, ada 25 karya ilmiah yang kita coba telusuri dari data yang ada tahun 2022 kemarin, itu ada 25 output penelitian yang mendapat rekognisi internasional, dibandingkan dengan jumlah dosen, hasilnya masih 0,5, jadi masih setara dengan targetnya. Ya harapannya ke depannya semuanya keluaran penelitian dan PKM itu kemudian dipublikasi. Karena kalau tidak dipublikasi, ini nggak dapat, rekognisinya nggak dapat. Rekognisinya itu nggak dapat. Atau kalau mengerjakan naskah akademik karena sangat banyak, data kita kemarin naskah akademik tahun ini bisa sampai sekitar 10. Setiap dosen itu punya naskah akademik, project naskah akademik. Tetapi ketika dia tidak jadi perda, di sini nggak dihitung. Di sini nggak dijadikan sebagai sebuah sebuah capaian dari IQ yang kelima. IQ yang kelima, karena IQ yang kelima ini adalah output. Jadi 3 dan 4 tadi adalah input dari si dosen, lalu kemudian ada prosesnya, ditanya outputnya apa di IQ 5. Di dosen tadi di IQ 3 dan IQ 4 udah punya sertifikasi belum, udah S3 atau belum, atau dia sudah sampai di tahap mana posisinya. Ketika itu sudah semua, posisinya outputnya apa dari masing-masing dosen tadi. Tapi di sini yang direkognisi hanya yang sifatnya internasional. Ya memang kalau lihat internasional sih nggak melulu ya, nggak melulu harus jurnal berbahasa Inggris atau jurnal yang Scopus dan segala macam. Ada banyak jurnal-jurnal internasional lainnya yang bisa ditembus. Jadi Bapak Ibu sekalian, orientasinya nanti untuk di sini harus ke arah publikasi, harus ke arah publikasi. Nah itu yang di IQ yang kelima. Nah terkait dengan IQ yang kelima, ini penting sekali juga dengan IQ yang keenam adalah ini 100%, selalu kita 100% karena indikatornya mudah banget. Indikatornya adalah persentase prodi S1 yang melaksanakan kerjasama dengan mitra. Ini gampang banget, ini nggak usah banyak usaha pun juga pasti banyak yang bekerja sama dan dia nggak menentukan jumlahnya. Yang penting bekerja sama aja. Dan indikatornya hanya yang bekerja sama itu adalah dengan partner atau mitra-mitra yang
ya kelas dunia atau kelas nasional atau dengan trusted partner. Trusted partner itu seperti misalnya ya nggak mungkin ya kita nggak percaya sama pemerintah. Salah satunya pasti itu. Trusted partnernya adalah salah satunya adalah pemerintah, baik itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Saya kira IQ 6 ini eh ya sesuatu yang sangat mudah dicapai karena kita cuma punya satu prodi, sangat eh, hanya single satu prodi saja dan setiap tahunnya kita pasti punya mitra, kita pasti punya partner untuk melaksanakan kerjasama. Sehingga IQ 6 ini relatif jauh lebih mudah untuk dicapai. Tetapi itu nanti berhubungan juga dengan IQ 7, IQ 7 yaitu yang berhubungan dengan kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif ini satuannya adalah jumlah mata kuliah yang menerapkan pemecahan kasus, case method atau project based learning ya, project based learning sebagai bobot evaluasi. Ya kemarin kita buat posisinya, ini agak aman juga buat kita. Kita cuma ditarget 40%, tetapi kita bisa sampai 70,70%. Kenapa? Agak lebih mudah bagi Fakultas Hukum karena hampir semua mata kuliah, 70 mata kuliah kita itu pasti menggunakan case method. Pasti, karena nggak mungkin nggak pakai case method. Bahkan di semester 1 pun mata kuliah PIH, PHI, ilmu negara dan segala macam pun sudah menggunakan case method. Tapi ini untuk IQ saya kira aman, tapi belum tentu untuk akreditasi. Kenapa? Nanti akan dilihat di RPP RPS-nya, case methodnya mana. Oke, untuk IQ sementara safe. Nanti kita bahas, dia nggak safe ketika masuk ke akreditasi. Untuk IQ ya dia pasti posisinya hukum, kalau hukum ya pasti, nggak mungkin nggak case method. Pasti, nggak mungkin juga project based learning nggak dipakai, pasti. Itu pasti project based learning. Tetapi itu nanti akan dibuktikan di dalam RPP RPS-nya. Dan kami identifikasi kemarin dari 99 mata kuliah kita di kurikulum yang terbaru tahun 2020, ada 70 yang menggunakan case method. Sisanya itu kita tidak masukkan karena itu bukan mata kuliah secara institusional atau prodi. Seperti misalnya ya mungkin pendidikan agama mungkin menggunakan case method. Pendidikan bahasa Indonesia mungkin juga menggunakan project based learning, tetapi mata kuliah itu sejujurnya dimiliki oleh universitas, sehingga nggak usah kita masukkan untuk menjadi salah satu penelitian. Ini pun juga sudah cukup untuk memenuhi target 40%. Terakhir, yaitu IQ ke-8. Ini sama dengan IQ 2 tadi, sama dengan IQ yang kedua tadi, yaitu IQ tentang program studi berstandar internasional. Sejak diluncurkannya target-target atau program IQ ini posisinya kita selalu 0%. Selalu 0%. Selalu 0%. Kenapa? Karena ya kita nggak punya sertifikat. Karena yang menjadi indikator adalah memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh pemerintah. Yang nggak ada. Nggak pernah kita bisa 100%. Karena hanya prodi S1 saja. Dan kita cuma punya prodi S1 cuma satu. Dan sedang berjuang dari B menuju ke unggulnya. Belum sampai ke internasional. Saya nggak tahu posisinya kalau ini agak sedikit diubah oleh Universitas Mula Warman diubah. Yang sedang mengurus. Tapi kalau panduannya dari pemerintah masih dia ambil outputnya. Kalau yang kemarin saya dengar posisinya akan diubah menjadi sedang. Berarti dia ngambil di tahap proses. Tapi ya posisinya kita mengambil aturan yang tertinggi saja. Di aturan yang tertinggi, di aturan peraturan menterinya dia masih menggunakan persentase program studi yang memiliki. Kalau memiliki berarti kan output, berarti kan harus punya. Bukan yang sedang. Kalau yang sedang pun indikatornya juga random banget. Sedang ini ngapain? Ini pun juga posisinya juga sedang internasional, juga sedang. Tapi apakah sedang yang seperti ini yang dimaksud? Kemarin indikatornya belum jelas untuk yang sedang. Sedang itu misalnya apakah dia sudah mendaftar, apakah dia sudah memasukkan dalam renstra, apakah dia sudah dianggarkan, apakah dia sudah melakukan persiapan, atau minimal dia udah punya niat aja itu kan sedang. Punya niat aja itu juga sedang posisinya. Sehingga indikatornya tidak uncertainty, indikator tidak jelas. Dan di sini kita tetap menggunakan
program studi yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional dan kita belum punya. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi mungkin kita bisa akan mendapatkan sertifikasi internasional karena saya belajar dari beberapa teman-teman yang di FKIP kemarin itu luar biasa sekali. Saat ini FKIP akreditasi internasional hanya dimiliki oleh FKIP saja. Itu pun juga masih masa percobaan selama setahun. Ketika selama setahun dia tidak memenuhi apa yang diminta, bisa dicabut sertifikasi internasionalnya. Lihat sertifikatnya punya FKIP, memang seperti itu, sertifikasi internasional. Dan itulah IKUI kita, dan kalau kita rekapitulasi posisinya kita ada dua yang flop, yaitu di IKU 2 dan IKU 8. IKU 2 tadi adalah jumlah mahasiswa yang memiliki pengalaman di luar kampus melalui program MBKM atau memiliki prestasi minimal level nasional yang diakui ya, yang minimal level nasional posisinya. Itu kita flop karena dari 20% kita hanya 2,73, yang IKU 8 dari 100% PS sarjana hukum harus terakreditasi internasional dan kita belum itu, dan kita pasti 2-3 tahun terakhir ini kita selalu 0%. Kita selalu 0 karena kita nggak punya posisinya. Sementara yang lainnya untuk IKU 1 kita di atas rata-rata, IKU 3 kita di atas rata-rata, IKU 4 dan IKU 5 kita sangat struggle. Sangat struggle itu artinya mepet banget dengan ambang batas di bawah, dengan minimal targetnya itu minim sekali. Yang IKU 6 ini insya Allah akan terus 100%, yang IKU 7 juga selalu akan tinggi karena mata kuliah hukum pasti case method, dan tinggal nanti bagaimana kita meningkatkan untuk IKU 2 dan IKU 8. Nah ini untuk aspek indikator kinerja utama, capaiannya seperti ini. Dan semua universitas, semua unit pasti muara kerjanya pasti ke sini. Pasti ke arah pencapaian IKU. Secara nasional, IKU ini tujuannya untuk apa? Di nasional, IKU ini akan menjadi parameter bagaimana sebuah universitas berada di peringkat mana. Dia akan ada di peringkat sebelah mana. Karena ada 3 liga ya. 3 liga untuk universitas, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 ya, sama kayak main bola juga. Tapi ini beneran. Kita Universitas Mula Warman ada di liga yang kedua karena prestasi atau capaian kita itu masih middle. Ya nggak heran kalau kita belum bisa tembus 10 besar, belum bisa tembus 20 besar, bahkan mungkin kita masih di peringkat walaupun peringkat udah dihilangkan ya kemarin, tapi terakhir itu kita masih di peringkat sekitar 60-70, bahkan sempat melorot sampai ke peringkat 90-an terakhir kemarin. Sebelum urusan peringkat ini berubah menjadi liga ini tadi. Nah liga ini kita masih di liga yang kedua. Artinya kita Universitas Mula Warman itu masih berada di universitas kelas menengah yang ada di Indonesia. Dan ini kontribusinya dari siapa? Ya dari masing-masing unit termasuk dari fakultas. Ya inilah yang kemudian harus kita pikirkan untuk bisa mendapatkan perhatian dan bagaimana caranya bisa meningkatkan berbagai macam target dan capaian-capaian IKU-nya. Nah, itu juga ada hubungannya, target dan capaian IKU ini juga ada hubungannya dengan aspek keuangan. Ya memang ini nggak masuk dalam IKU, tapi ini adalah target yang dibebankan kepada rektor yang berasal dari Kementerian Keuangan. Kalau IKU tadi adalah target yang diberikan kepada rektor dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang target keuangan itu adalah Kementerian Keuangan. Setiap tahun semua BLU, semua PLU diberikan target pendapatan. Dan target pendapatan tersebut kemudian, atau target penerimaan di sini ya, target penerimaan tersebut itu dibebankan kepada masing-masing unit yang ada di fakultas di Universitas Mula Warman, termasuk kita. Tahun 2022 kemarin target penerimaan kita dari berbagai macam sumber adalah sekitar 7 miliar untuk masuk sebagai PNBP. 7,9 miliar. 500 gimana sih ngomongnya? 7 miliar gimana? 7 miliar 946 juta 500 ribu rupiah. Nah, itu target dari PNBP untuk PNBP kita. Nah, alhamdulillah realisasi penerimaannya itu adalah 8 miliar 455 juta 400 ribu rupiah. Nah,
Berapa kemudian yang kita bisa gunakan dari PNBP untuk operasional? Karena dibagi dulu dengan universitas 30%, 8 miliar itu ya, dibagi dulu dengan universitas 30%, dibagi lagi untuk remunerasi sekitar 28-29%. Sehingga dari 8 miliar yang kita terima, dari jumlah SPP yang kita terima kemarin, ini kan cuma satu, usaha kita cuma satu, UKT doang. Kalaupun ada penerimaan lain itu in-out. In-out itu misalnya adalah kerjasama. In-out seperti misalnya penerimaan yang dilakukan oleh LKBH misalnya. Setiap tahun dia ada penerimaan 50 juta sekian misalnya. Dari case yang dibuat. Ya in-out, dia masuk ke rekening kita, out, langsung digunakan untuk operasional LKBH. In-out aja. Tapi kalau yang UKT, dia memang masuk. Terus kemudian kita gunakan untuk berbagai macam operasional yang banyak. Tapi kalau yang sifatnya kerjasama, sama seperti misalnya kerjasama dengan beberapa pihak seperti pembuatan naskah akademik, klinik etik kemarin posisinya in, duitnya masuk, dia masuk, tetapi kemudian langsung out karena sudah digunakan untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan yang memang digunakan untuk kerjasama itu. Kalau uang kerjasama memang begitu modelnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah uang yang berasal dari UKT, dari mahasiswa baik S1 ataupun dari S2. Terakhir di tahun 2022 PNBP yang kita gunakan adalah sebesar 4 miliar 375 juta 867.093 rupiah. 93 rupiah. Ya ini kenapa bisa angkanya bisa ganjil-ganjil begini? Ini gara-gara Mbak Fitri karena dia menghitung pajak dengan angka sesungguhnya. Kadang-kadang pajak itu dia belakangnya enggak nol, belakangnya 0, jadi ada 0,93 posisinya. Karena memang ini diambilkan dari sistem sehingga angkanya angka real posisinya. Yang kita gunakan selama tahun 2022 kemarin adalah 4 miliar 164 juta 846.229. Jadi atau sekitar 95%. Nah, selain PNBP yang kita gunakan, itu ada yang namanya dana BPPTN. BPPTN ini semua universitas mendapatkannya. Semua universitas mendapatkan dana bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Dan tahun lalu 2022 fakultas kita mendapatkan 997.900 ribu rupiah untuk penggunaannya. Jadi total aspek keuangan yang kita gunakan kemarin adalah sekitar 5 miliar 373.767 ribu rupiah. 93 rupiah. Yang kita gunakan totalnya adalah sekitar 93% dari itu. Karena sisanya harus dikembalikan untuk menjadi saldo awal posisinya. Dan ini juga target kerjasama kita juga melebihi yang ditargetkan kerjasama, yaitu targetnya sekitar 300, kemudian 300 miliar ya, 300 miliar dan realisasinya sekitar 504 juta rupiah. Ini tapi saya bilang 504 ini tadi posisinya dia in out karena dia kerjasama. In out itu misalnya ya tadi seperti misalnya kemarin kita kerjasama dengan Komisi Judisial untuk klinik etik. Nilainya hampir sekitar 70-an juta begitu. Ya langsung dia masuk tapi langsung digunakan untuk kegiatan-kegiatan klinik etik. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Dia langsung yang sifatnya kerjasama. Dia langsung in out. Jadi dia masuk langsung keluar. Dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, pada posisinya adalah laporan capaian IKU Fakultas Hukum Unmul ini nantinya akan menjadi salah satu bahan untuk rapat tinjauan manajemen yang akan kita lakukan juga saat ini dan penyusunan renja Fakultas Hukum tahun 2023. Jadi nanti produk akhir dari semua ini seperti saya bilang tadi adalah renja tahun 2023. Renja 2021-22 sudah ada, Renstra juga sudah ada, dan setiap tahun kita diminta untuk membuat yang namanya rencana kerja. Rencana kerja yang berbasis pada hasil capaian IKU-nya dan juga rapat tinjauan manajemen dan juga Renstra universitas ataupun Renstra fakultas. Itu terkait dengan laporan kinerja untuk capaian indikator kinerja utama tahun 2022. Yang saya kira tadi secara kesimpulan adalah
Di beberapa tempat kita masih struggling, kita harus berjuang. Di satu tempat kita memang udah nggak bisa ngapa-ngapain dulu karena memang standar internasional masih sulit kita capai. Tapi di satu sisi ada beberapa indikator yang memang kita di atas target yang dilampaui. Jadi secara nilai mungkin tidak terlalu buruk ya, mungkin masih di kategori, kalau kita pakai kategori cukup baik dan sangat baik, mungkin kita masih di kategori baik dari klasifikasi 3 ya, paling rendah cukup, atau baik ataupun sangat baik. Kita masih kategori baik karena masih ada yang di atas rata-rata, tapi ada yang di bawah rata-rata. Ini belum dibandingkan memang dengan rata-ratanya Unmul, karena baru besok Unmul akan melakukan rapat mengenai capaian ini untuk capaian 2023 nantinya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk capaian IKU Fakultas Hukum Universitas Warman tahun 2022.